Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Buhari Muslim dari kelas TKROQ. Saya di sini akan mempraktekkan pemeliharaan perawatan engine management system. Sebelum melakukan perawatan, persiapkan alat dan bahan, kemudian alat pelindung diri. Untuk alat pelindung diri seperti biasa kita kenakan wear pack atau pakaian kerja, kemudian ada sarung tangan, ada kacamata, ada masker yang akan saya pakai. Kemudian sebelum melakukan pekerjaan, pastikan kendaraan sudah terlindungi. Di sini ada fender cover sudah kami pasang. Berikutnya untuk persiapan alat, ada scan tool. Di sini saya menggunakan scan tool yang V-Packer dengan Bluetooth. Kemudian ada alat-alat khusus, alat-alat tangan, body tool set, kemudian ada avometer atau multitasker digital, kemudian ada saya siapkan manual book. Selanjutnya kita hubungkan Bluetooth ke OBD di kendaraan. Pastikan terpasang dengan tepat, tidak merusak soket. Oke. Setelah pasang, kita pastikan kendaraan pada posisi on. Setelah kendaraan on, kita hubungkan atau kita nyalakan alat. Di sini ada diagnostic V-Packer. Kita pilih Asia, kemudian kendaraan yang kita gunakan Daihatsu. Kita baca di engine coolant system, engine control system. Selanjutnya kita baca read trouble code. Kita klik di sini. Kemudian sini akan muncul ada kerusakan pada bagian sensor IAT, oxygen sensor, dan camshaft position sensor, dan occlusive fluid malfunction. Kebetulan karena ini kendaraannya di bawah 2005 sehingga belum pakai oksigen, maka oksigennya akan selalu muncul di data trouble code ini. Selanjutnya akan kami lepas atau kami periksa beberapa sensor, kemudian kita hapus datanya. Selanjutnya kita akan melepas beberapa sensor dan aktuator karena di situ ada kerusakan di cam position sensor dan intake air temperatur, maka saya lepas dua sensor itu, dan selanjutnya saya akan memeriksa tahanan pada injektor dan tahanan pada ISC, idle speed sensor. Idle speed sensor. Pause. Oke. Karena kita akan melepas sensor, maka kita akan pastikan dulu kita lepas terminal baterai negatif untuk menjaga agar tidak terjadi hubung singkat. Setelah terminal minus baterai terlepas, kita lepas ISC, idle speed sensor. ISC sudah terlepas. Selanjutnya akan kami lakukan pemeriksaan menggunakan multitester digital. Selanjutnya kita akan melepas MP, letaknya di samping sini, di atas sekitar di atas di bagian bawah rumah sistem pendingin, pompa air. Kita lepas dulu rumah filter udara.
CMP sudah terlepas. Selanjutnya akan kita lakukan pemeriksaan menggunakan multitester digital. Selanjutnya kita akan melepas soket IAT dan sensor IAT intake air temperatur untuk kita periksa. Lanjut pemeriksaan injektor, maka sekaligus kita lepas injektor. IAT sudah terlepas. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan menggunakan multitester digital. Oke. Selanjutnya kita periksa sensor CMP. Ini sudah saya punya data dengan meringkas dari buku manual. Untuk standar CMP yaitu 1,6 sampai 27, 1,6 sampai 1,27 kilo ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Kita akan periksa CMP. Kita hidupkan dulu multitester digital. Karena di situ satuannya kilo, maka kita di sini pakai 20 kilo ohm, 0 sampai 20 kilo ohm. Sebelum kita gunakan kalibrasi dulu. 0. Selanjutnya kita ukur CMP. Hasil pengukuran menunjukkan pada angka 2,20 kilo ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Ini artinya masih standar. Selanjutnya pemeriksaan tahanan pada IAT intake air temperatur standar sesuai buku manual 2,21 sampai 2,69 kilo ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Langsung saja, karena tadi sudah diatur pada pengukuran CMP dengan spesifikasi sama 0 sampai 20 kilo ohm. Hasil pengukuran menunjukkan 1,56 kilo ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Kurang dari spesifikasi, lebih baik diganti yang baru. Selanjutnya pemeriksaan idle speed control. Kita hubungkan terminal nomor 1 dan nomor 3, kemudian nomor 4 dan nomor 2 pada rentan antara sesuai standar di manual book 45,6 sampai 50,4 ohm. Maka kita atur dahulu multitester pada 0 sampai 200 ohm. Kemudian kita kalibrasi 0. Oke, langsung saja kita ukur. Kita hubungkan terminal 1 dengan 3. Hasil pengukuran menunjukkan ada hambatan 51,8 ohm. Ini artinya lebih besar dari standar di buku manual, berarti harus diganti. Kemudian di terminal 2 dan 4 di terminal 2 dan 4 menunjukkan ada tahanan sebesar 52,2 ohm. Ini juga lebih besar dari spesifikasi, sehingga memang IS ini harus diganti yang baru. Selanjutnya kita ukur injektor. Kita ukur tahanan injektor. Tahanan injektor
sesuai buku spesifikasi 11,6 sampai 12,4 ohm. Masih sama, kita arahkan selektor pada 0 sampai 200 ohm. Kita langsung saja hubungkan antara terminal 1 dengan terminal 2. Kita kalibrasi dulu. Kemudian kita hubungkan terminal 1 dan terminal 2. Ada hambatan sebesar 16 atau 15,2. Ini artinya hambatan sudah melebihi spesifikasi, yaitu maksimal 12,4 ohm. Artinya injektor juga harus sudah diganti. Setelah kami periksa, nanti ada ISC dan injektor yang harus kita ganti. Kemudian ada MAP sama IAT masih bisa kita pasang, kita gunakan. Selanjutnya kita pasang pada kendaraan seperti semula. Setelah sensor-sensor kita pasang dan aktuator kita pasang, lanjut kita pasang rumah filter atau filter udara. Video. Pasang kembali. Kita pasang kembali terminal minus baterai. Pastikan posisinya kencang. Setelah sensor dan aktuator kita pasang, selanjutnya kita kembali ke scanner. Kemudian kita clear data trouble yang tadi muncul. Kita klik clear trouble code. Oke. Selanjutnya kita klik erase. Kemudian kita coba baca lagi trouble code apakah masih muncul. Di sini sudah tidak ada data, artinya sistem sudah tidak membaca bahwa di situ ada kerusakan data atau kerusakan sensor dan trouble yang lainnya. Selanjutnya kita baca data stream atau current data. Kita klik di sini, kita pilih yang akan kita baca. Kemudian lanjut. Di sini akan muncul hasil pembacaan. Karena di sini tidak ada RPM, masih 0, kita nyalakan kendaraan. Pastikan gigi Fresnel pada posisi netral. Kita starter. Di sini untuk current data atau data stream, karena alatnya kurang upgrade sehingga hanya bisa membaca sekian posisi. Ada engine coolant temperature, electrical temperature, ignition dash, vehicle speed, engine revolution speed, manifold absorption pressure, sama ABS throttle position. Data stream sudah terbaca karena tidak ada trouble. Selanjutnya kita keluar dari alat. Demikian yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon bimbingan, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.